guys, sekarang aku lagi on the way ke airport dan I forgot di mana aku nyimpan my luggage ya, somewhere out there. Tapi yang pasti kita akan sama-sama ke airport dan setelah landing kita mau boarding, oke? Nah, setelah landing kita mau sama-sama pergi ke pantai. Halo. Ini kopernya siapa nih, ha? Halo nih, kopernya siapa nih? Koper. ke airport koper ditinggal. Gimana sih? Oke guys, gue tuh sebenarnya memang cuma halusinasi pengen banget ke Bali ya, nyari pantai. Tapi ada temen gue yang lebih aneh. Can't you see her? What are you doing? Ini baju India. Gua harusnya bulan ini di India, Pal. Tapi maksudnya Duh, aku tuh kalau pengen ya, ceritanya ya, kalau ke India, aku pengen sign up ke Bollywood Dance Class. Dan itu belum terwujud. Harusnya aku mengajar di India, dan rencana aku tuh mau les Bollywood Dance itu loh, poin. Oke, teman-teman dimanapun kalian berada, berapa banyak teman-teman yang sama kayak kita berhalusinasi pengen traveling? Karena hari ini di Theology on the Street kita akan bahas soal traveling and theology. Coba kita duduk dulu ya, menenangkan diri dulu bahwa memang kita nggak bisa traveling mungkin sampai akhir tahun sebenarnya ya. Kita ini my backpack, oke? Dan kita mau siapa di sini yang suka banget traveling? Acung. Coba ya dilepas dulu ya semua ini. Oh ya Tuhanku, atribut-atributku. Dan iya, kita akan mulai ngomongin soal traveling. Oke, you go ahead first. aku gini aja lah ya. Aku gini aja nggak apa-apa lah ya. Iyalah ya, oke. Kawi, aku tuh ngelihat Kawi tuh ya, tahun kemarin, 1 tahun itu, kayaknya Kawi bahkan lebih dari 8 negara deh. Aku tuh makanya sekarang tiba-tiba work from home itu kayak orang direm mendadak gitu loh, Pal. Badanku tuh rasanya aduh, patah badannya karena aku inget banget Kawi tuh ketemu dia tuh ya, hai Kawi, tiba-tiba 3 hari kemudian, Kawi di mana di WA, lagi di India, tiba-tiba Kawi mana, lagi di Afrika. Enggak lah, enggak segitunya. Ini rada lebay nih yang satu ini nih. Enggak lah, enggak segitunya amat lah. Tapi intinya you travel a lot. Frekuensi travelingnya cepet banget. Oke, kalau gitu boleh dong kita tanya-tanya ya. Kan teman-teman juga pasti banyak yang senang traveling. Why you love traveling? Oh ya, satu hal lagi. Kalau Dwi tuh ya, kalau ditanya sama aku, tempat apa sih yang paling elu rindukan selama WFH ini? Dia pasti akan teriak airport. Oke, you tell us about that. Kenapa aku suka traveling? Ya itulah dari dulu memang suka berpetualangan. Kita kan udah bahas ya, suka berpetualang. Kita pernah bahas ya, suka banget berpetualang. Aku berkeliaran. Lu berkeliaran, gua berkelana kemana gitu lah ya. Oke. Cuma memang karena pekerjaan sih, karena pelayanan lah yang membuat aku akhirnya sering traveling gitu. Sama aku juga. Sama kan? Karena pelayanan. Dia ngomong-ngomongin gue sendiri juga ini kelayapan. Ya gimana ya, mungkin dan ini sebagai pemberitahuan aja ya. Ini jaket itu udah keliling dunia nih, jaket gue ini ya. Ini jaket yang selalu gue pakai. Dia punya jaket yang keliling-keliling, saya punya sepatu yang beladus yang suka keliling. Alright, oke, hari ini kita mau bahas kalau aku secara pribadi ya, aku tuh Kawi ngerasa kalau setiap kali traveling, aku tuh kenapa suka banget traveling, karena setiap kali traveling tuh aku kayak jalan bareng sama Tuhan. Gitu ya? Itu aku rasain sih. Special moment. Spesial banget. Ya. Aku tanya dulu deh, sebutkan 3 negara yang pengen kamu kunjungi di mana? Pengen banget. Pengen banget. Yang pertama itu Jepang. Kenapa? Karena gue belum pernah, dia udah pernah, sombong banget soalnya. Karena pertama gue suka banget sushi. Dia terobsesi dengan Doraemon soalnya. Dia bilang, dia pikir ada Doraemon di sana. Gue pengen makan dorayaki unlimited. Terus gue suka banget kayak origami, pokoknya culture budayanya Korea, Jepang itu aku suka banget. Jadi pengen itu. Terus yang kedua, 3 kan? 3. Iceland. Oh, yang aurora itu. Aku pengen banget ngeliat aurora borealis. Katanya jarang banget ya orang. Maksudnya nggak setiap kali kesana ketemu ya aurora. Katanya sih hokian, katanya tergantung weathernya, tergantung cuacanya lah seperti itu. Lalu yang ketiga New Zealand. Karena
Gue pengen lihat, Kamu mau baju japing? bukan. Aku pengen lihat negara macam apa sih yang dombanya lebih banyak daripada orangnya. Oh. Terus pengen ke perkebunan kiwi. Terus apa? Kita kan seneng banget metikin buah dan sayur. Ini hobi kita berdua sekarang. Aku pengen banget metik kiwi itu dari gitu Kiwi? langsung. Iya. Itu gua. Nah, coba kita tanya ya. Seorang Dwi Maria Aku. biasanya suka aneh-aneh. Pertama, Namibia. Sih, Di mana Kak itu? Afrika. I don't know why, but Dwi loves Africa so much. Iya, Dan aku suka Afrika. kenapa Namibia? Karena wildlife-nya itu kayaknya ya kalau dilihat di gambar-gambar di YouTube gitu ya, luar biasa keren. Terus dulu pernah mimpi tentang Namibia. Dulu, Really? Iya. Jadi dulu tuh kan aku waktu bergumul apa ya setelah lulus kuliah lah. Terus aku kan mikir, abis ini mau kemana nih? Gitu, kerja di mana? Mimpi dong, aku mimpi kayak ada orang Afrika gitu, lagi keadaan banjir gitu ya, teriak-teriak minta tolong. Terus aku deketin, aku tanya, where I come from? Are you from Cuba? Aku nanya Kuba dong, dia bilang, no, I'm from Namibia. Gua nggak pernah denger nama negara Namibia, Pau. Really? Nggak pernah. Terus aku bilang, where is it? Aku bilang, is it in the Central America? Aku tanya gitu. Geografinya dia jelas. Iya, terus dia banget ya. bilang, no, dia bilang, it is in Southern, Afrika. ya Afrika bagian selatan. Langsung aku bangun, langsung aku lihat globe, bener. Tapi aku sampai sekarang belum pernah ke Namibia. Oh, cocok banget ya, wildlife with Tuh. wild women. Dan aku nggak punya temen loh dari Namibia. Lesotho, Malawi, the Kingdom of Swasilandnya, Kongo. negara-negara gitu punya. Kongo punya, tapi kalau Iya. Namibia nggak pernah. Oke, Tuh, pertama satu. udah aneh ya, Namibia. Namibia. Kedua, Kedua nggak aneh-aneh banget lah, negara Georgia. kalau ngomong Georgia, I love all about the all buildings, Yes. countryside, gitu ya. Ya, Ada sahabat di sana namanya Tamara Bandurashvili. susah banget ya namanya ya. Tapi memang itu oke lah ya. Nah, yang ketiga, Myanmar. oh Myanmar. Negara tetangga. Antara ya aku tuh memang kalau Southeast Asia pengen lah ya kita Nah, habisin lah iya, semua iya, di iya, Southeast Asia. iya. Why Myanmar? Aku menurutku kok itu kayak apa ya, masih tradisional gitu loh. Terus punya banyak temen juga di sana. Terus aku makanannya enak-enak, Pal. Iya sih, Beneran memang deh. sih aku juga punya teman di sana dia bilang temen Myanmar ya kalau "Please, masak ya, kamu enak banget. Ya nanti Gitu. kita bahas soal makanan lagi. Tapi kalau di Indonesia juga sekarang banyak ini bagus. kita kan keluar negeri. Gimana kalau di Indonesia yang belum pernah? Dua aja deh, dua. Banyak. Aku tuh Ngomongin dua banyak lagi. aku pengen ke Sumba, lu kan udah sering, gua nggak pernah. I love Sumba. Aku pengen Sumba, pengen ke Ambon, pengen ke Papua. Gua suruh dua jawab tiga. Iya. Jadi lebih ke arah timur dong ya. Iya. Yang bagus-bagus gitu. Sumba, Ambon, Papua. Aku juga pengen ke Papua. Kita barengan lah ya ke Papua ya. Kalau punya duit ya ntar ya. Mahal banget ya emang ya. Mahal. Papua, aku pengen ke Toraja kali. Aku juga belum pernah sih. Aku pengen banget ngeliat itu loh yang apa sih Di yang atas awan itu ya? itu Toraja. Lalu yang ketiga Ambon sama Halmahera, daerah-daerah Iya, Halmahera. iya, Karena bagaimanapun kita kan tinggal di barat ya. Kalau ke tengah tuh udah agak sering lah ya Makassar, Manado apa. Tapi kalau yang timur tuh memang agak susah dan katanya kan perfectly beautiful gitu Katanya, kan. iya. Katanya. Pengen Jadi sih. kita pengen banget. Tapi intinya hari ini kenapa sih Tuhan itu mengizinkan kita traveling? Apakah ada filosofi tertentu di belakang traveling? Dan mari kita akan bertanya kepada ahli PL. Sebenarnya kalau aku ngerasa kali, Iya. kita tuh bener-bener yang namanya journey. Itu tuh Tuhan kasih teh. Betul. Tuhan, aku udah bahasa Sunda, itu teh. Gitu ya. Itu diberi oleh Tuhan. Itu karena dia bener-bener ingin bersama-sama Berjalan. in a journey, berjalan bersama Tuhan. Betul. Dan itu tuh kita bisa lihat, in the Bible, semua di Alkitab. Bisa dimulai dari sekarang, karena ini dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita akan mulai dari sekarang sampai 2 hari ke depan YouTube ini. Ya memang kan tradisi traveling itu sudah ada sejak zaman purbakala lah, Pau. Kan nomaden. Iyalah. Am I right? Kalau zaman sekarang pakai pesawat, zaman dulu tuh masih Jalan sama kaki, onta. iya gitulah ya. Dan menariknya itu di Alkitab tuh orang belajar teologi ya kayak kita itu tidak berhenti di sebuah sekolah atau gereja. Di dalam perjalanan mereka, kayak misalnya Tuhan tuh panggil Abraham. Yes, dari Pergilah dari
Berkas dim. Negerimu. Negerimu ke Wah. tempat yang Aku tunjukkan. Tunjukkan Nah, padamu. terus dia pergi kan berjalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itulah berjalan dengan Tuhan, terus pengenalannya akan Tuhan berkembang. bangsa Israel. Bangsa Israel. 40 tahun Itu berjalan bersama muter-muter. tiang awan dan tiang Iya. api itu sama-sama. Iya, dan itu tuh teologinya berkembang gitu loh di situ, Pal. Makanya kita pilih nama channel kita Theology Theology on the Street. Soalnya di situ tuh benar-benar mengalami Tuhan betul-betul waktu ngadepin laut merah. Aduh, nggak ada jalan keluar, Tuhan intervensi. Ngadepin musuh udah mau kalah nih, Tuhan intervensi, kan gitu. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, Tuhan intervensi. Jadi bukan cuma sekedar knowledge tentang Tuhan, ayo belajar doktrin ini, tapi Experiencing God, mengalami Tuhannya itu. Iya. Iya, yang Tuhan Yesus sendiri gaweannya, jalan terus dia, Pal. ya kan? Kan di Food and Theology kita ngomong dia makan Iya, terus, tapi makan sebenarnya dia terus. jalan terus. Bahkan kalau Tuhan Yesus, Pal, sejak dari kandungan dia sudah diajak traveling sama mamanya. Bener gak? Iya bener banget ya. Makanya sebenarnya Dari hamil itu iya, konsep yang namanya jalan-jalan, traveling itu biblical banget. biblical banget. Biblical banget. Heeh. Ya kadang-kadang bahasa Israel kalau sudah stuck ya, sudah tinggal di satu tempat terlalu lama gitu ya, sudah aneh-aneh tuh, sudah mulai Bikin patung Oh, sendiri. karena terpengaruh dengan budaya setempat. Iya, betul, Bikin betul, patung betul. lah, melupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan harus membuat mereka berjalan lagi ke Babel, misalnya. Di situ, Betul, ya? ya kan, di tempat Iya, yang iya, baru. iya, iya. mereka Pembuangan. Pembuangan, bergantung lagi dengan Tuhan, dan seterusnya. Nanti bisa dibalikin lagi, gitu. Gitu sih. Jadi, memang konsep berjalan dengan Tuhan itu ya, traveling dengan Tuhan itu penting. Jadi aku kalau traveling itu menghayatinya begitu, Pak. Aku juga mau nanya sama teman-teman yang nonton channel ini ya, Ha-ha. kalian tuh lebih seneng traveling sendiri atau ramean bahasanya gitu, Solo bersama-sama traveler travel atau bareng-bareng group group travel. travel. Kalau aku sih, aku nggak terlalu suka big group travel, Kawi. Aku nggak pernah ya, pernah lah big group ya waktu dulu, yaitu waktu Youth Ambassador itu. Oh iya, besar. Tapi kalau ini aku ngerasain sendiri kalau misalnya traveling alone sendiri gitu ya, solo travel. Karena berapa kali ngerasain naik kereta lah ya. Naik kereta tuh sambil ngeliatin gitu, kayak bener-bener I can talk to him, you know. Ya, aku tuh ya, bener-bener ya, bisa ya. ngobrol Ngobrol sama dengan Tuhan. bisa bener-bener off gitu ya. Ya. Handphoneku udah gitu bener-bener doain. Tiba-tiba suka banyak banget orang-orang yang nggak pernah aku inget. Jadi Tuhan inget. tuh ingetin gitu loh di situ. Itu yang aku suka kalau solo travel. Iya, aku tuh nggak pernah, Paul, terus terang ya, untuk traveling, untuk jalan-jalan khusus gitu ya. Pernah nggak ya, Paul? Tapi Kayaknya apapun nggak deh. tujuan akhirnya, tapi Ha-ha. sendirinya tapi kayak gitu. selalu karena natur pelayanannya, karena kan tim internasional, jadi aku selalu sendiri tuh dari Indonesia. Jadi dari Indonesia sendiri tapi di sana baru ketemu sama orang-orang Iya, gitu. Nah, iya. ada experience, ada pengalaman Nah, sendiri kalau nggak sih? orang kan gini, paling nggak suka kalau di airport ya, suka pengen cepet nyampe gitu tujuan. Kalau aku di perjalanan yang jauh, aku malah enjoy kalau transitnya lama. Tapi tergantung airportnya ya. Iya Kalau sih. misalnya airport Singapura lah, Dubai lah, Korea, Jepang, oke. Tapi balik lagi, apa yang Kawi lihat dan apa yang Kawi rasakan menyenangkan ada di airport? Aku mengamati orang, salah satunya. Jadi Kepo, oke? kepo. Jadi karena gini, aku tuh kalau terus-terusan naik pesawat lama gitu pasti capek kalau aku lebih. Jadi aku suka di break gitu loh. Berhenti dulu, nanti naik pesawat lagi, berhenti dulu, naik pesawat lagi gitu. Itu bagiku lebih nggak capek. Terus di airportnya pernah tuh transit tuh di Doha, Pal, 12 jam. Qatar, oke? Itu airportnya 12 jam. Iya. Transitnya 12 Transitnya, jam. oh. What did you do? Itu kan airportnya juga nggak Bukan gede-gede yang amat. nggak sebagus gitu. Abu Dhabi sih ya. Iya. Jadi aku di situ aja duduk berdoa, baca Nggak gitu bosan? ya. 12 hours. Ya jalan, terus balik lagi. Terus gini loh, sendiri di tempat asing itu seperti apa ya? Ya kita nggak bisa ngandelin orang lain, nggak bisa ngomong dengan orang lain kecuali dengan Tuhan. Sendiri di Exactly. tempat Gua setuju asing banget tuh. itu yang pengalaman itu tuh yang aku cherish ya. Iya, bener-bener. Nggak ada orang lain nih Tuhan, cuma aku dengan Tuhan nih di sini nih. Iya, Gitu. iya. Itu ya, kalau misalnya itu kan, Heeh. Kawi ngerasain kayak gitu. Oh, aku sih ngerasain satu hal lagi juga, aku tuh nggak terlalu suka ada di dalam pesawat terlalu lama. Sama itu aku nggak suka. Iya nggak sih, karena ya itu sempit, udah gitu belum kalau turbulence-nya, apanya.
Males banget deh, males banget. Tapi yang itu sekali lagi mau solo travel ataupun grup, tapi aku nggak, sekali lagi aku nggak terlalu suka grup travel gitu ya, karena kadang-kadang suka ribet sendiri gitu. Tapi kalau misalnya berjalan berdua, bertiga, asal cocok gitu temannya ya. itu dia balik lagi ya. Aku tuh mau ngomong soal asal cocok. Aku pernah traveling nggak cocok, Pau. Berdua sama temanku dari Swiss. Traveling tapi nggak cocok. Kurang lah ya. Apanya yang bikin nggak cocok? Karena kan gini, temanku tuh dari Swiss. Terus aku dari California. Kita ketemunya tuh di Nashville. Oh, di you Tennessee. California girls. Oke, ketemu di satu California negara bagian yang lain. Gaya banget. Halo, gitu. gua ke Bonagungle, itu nama kampung gua di Malang. Oke, terus ngapain? Kan aku lagi sekolah di sana. Yes, betul. Terus camping. Jadi sewa mobil, terus sewa tenda gitu loh. Jadi kita di sana itu dari National Park ke another National Park, pokoknya. Ini National Park hopping disebutnya ya. Rada gila gitu, 2 cewek padahal, Pau. Cuma temanku itu kan kuliah forestry. Ya kan? Oke, aku sekarang bisa menyadari apa yang bikin dia nggak nyaman. Kalau aku tuh suka ngeliat culture. Aku pengen ngeliat kehidupan orang, ngeliat kotanya kayak gimana. Sebentar aku praktekin. Dwi, ini kenapa bisa warnanya hijau ya, Dwi? Masih mending kayak gitu, Ya? masih Enggak mending gitu. Dia selalu memilih ke hutan. Ke hutan, aku juga suka sih ke hutan melihat alam, tapi not every day ya. Dia ke hutan, lalu dia mencari pupnya binatang, lalu dia teliti. Ini, I think this is a bears. You know, dia makan ini. Jadi gue, tiap hari gue suruh menganalisa pup. Tunggu setelah ini kita akan bikin pop and theology. Iya, itu nggak cocok tuh. Itu sih, jadi wah ini, karena bagi dia gini, ngapain sih kamu mau ngeliat kehidupan orang Amerika, kan sama aja. Bagi lu sama aja, karena dia di Swiss. Kalau aku kan orang Indonesia kan pasti beda ya. Ngerti maksudnya ya? Gitu Iya, sih. iya. Tapi it's fun karena 2 minggu camping. 2 minggu lo camping dengan So teman. now Dwi is not the expert only for Old Testament. Pup. Tapi kalau aku ya, Kacau. aku tuh nggak pernah sampai pengalaman seburuk dia ya. Tapi aku tuh paling sebel kalau misalnya pergi jalan ke suatu tempat terus orangnya shopaholic. Oh iya itu ya, belanja. Dikit-dikit belanja. Ngeliat ini belanja. Terus kita nunggu gitu. Kalau sama kau ini agak miripnya, kita suka culture. Aku tahu dia nggak suka karena dia nggak punya duit buat belanja, jadi nungguin orang. Ya, yang udah pernah nonton channel tentang sneakers and theology, aku tuh sombong kan aku nggak punya. Ya begitulah ya kita berdua ya. Gitu ya. Tapi bener loh, karena bener banget. Jadi sekarang tuh aku agak picky kalau cari temen traveling. Karena bagaimanapun kalau misalnya berdua atau bertiga, ya harus cari yang bener-bener searah, setujuan. Yang budgetnya mirip-mirip lah ya. Budgetnya gitu. mirip-mirip. Makanannya nggak terlalu picky lah. Kalau ada orang yang makanannya picky, Pak, itu juga nggak enak ya. Iya, terus nggak cuma makanan, tempat tinggal. Kalau kita, ya pokoknya asal tidur, enak, bersih, iya sih, gitu. Tapi ada yang harus hotel gimana kayak gitu begitu ya nggak sih, Kawi? Kita pernah pergi bareng ke Penang, itu gawainnya cuma makan tidur. Kayaknya kita harus ulangi itu dah. Iya, betul. Aduh. Iya, tapi balik lagi ya, kita ngomongin soal teologi dan juga soal traveling ini. Kenapa ya Tuhan tuh seneng banget jalan bareng sama kita? Karena dia ingin involve dengan hidup kita ya, aku rasa ya. Memang pastilah ya. Terus juga dengan berjalan itu, Pak, semua knowledge kita tentang teologi itu menjadi real. Semua pengetahuan kita tentang teologi itu menjadi nyata. Nyata, bener nggak? Misalnya gini nih, aku tuh punya temen ya, bukan temen nih, dosen lah dulu, itu PhD in New Testament. PhD perjanjian baru. In New Testament, lulusan dari Cambridge University. Wow, Cambridge. Tapi apa artinya Dwi? Butiran debu dia. Tapi karena dia tuh dia ngomong sih ke aku, ya karena dia cuman sebatas knowledge, sebatas cuma sampai di sini doang. Gelar. Ketika dia mengalami kehidupan yang sulit, gitu ya, dia ngomong ke saya, my PhD doesn't help. Pengetahuan tentang doktrin ini nggak nolong, gitu. Karena dia bilang, karena dia ngaku sih, karena aku ketika semua pengetahuan itu diuji di kehidupan yang real, dia bilang, aku nggak bisa tidak bisa menyambungkan gitu loh. Jadi ada gap antara apa yang diketahui dengan kehidupan real. Sekarang dia jadi nggak percaya sama Tuhan. What?
Really? Aku doanya Jadi sedih sih sebenarnya karena dia sedih ya, mengalami iya. banyak yang sulit lah dalam hidup. Nah karena itu aku appreciate apa journey dengan Tuhan ini aku appreciate gitu. Karena aku ingin apa yang aku pelajari secara teori itu menjadi real gitu loh dalam kehidupan. Aku jadinya refleksi loh, teman-teman yang suka Ya, jalan gitu ya, yang suka traveling, mau naik kereta, mau naik pesawat, naik mobil dan sebagainya. Berapa banyak sih dari kalian di saat kalian nyetir, atau di saat kalian naik kereta, atau di saat kalian naik pesawat, terus melihat sesuatu tuh langsung, oh ini toh Tuhan yang mau Tuhan ajar buat aku. Oh Tuhan, kok gua ngeliat Tuhan ya di sini ya. Tuhan sepertinya aku harus ngelakuin ini deh Iya, bareng-bareng betul, sama betul. Tuhan. Nah, berapa banyak yang teman-teman pernah ngalamin hal seperti itu nggak mudah loh, nggak mudah ya, jalan bareng tapi bisa self reflection. Iya sih. Tapi memang sebenarnya aku suka ngomong sih ke temen-temen yang suka traveling. Kadang kan bayar mahal-mahal ya traveling ke sini ke sana. So aku bilang, kalau kamu pulang nggak bisa menceritakan pengalamanmu dengan Tuhan di dalam traveling itu, kamu rugi. Gitu. Karena bukan cuma sekedar upload di Instagram, gue kesini loh, gue pernah kesini loh, gue pernah kesini loh. Tapi kalau ditanya, kamu ngalami apa dengan Tuhan di dalam traveling itu, perjalanan itu, nggak bisa jawab, ya sayang. Bener nggak? Itu poin yang aku mau pengen kita bahas juga. Kamu traveling mau apa? Kalau misalnya kamu traveling cuma buat di-upload di Instagram dan everybody say, wah that's cool, hebat ya. wah it's fun, wah hebat. Kayaknya you will feel lonely ya nggak? Kamu akan merasakan kesepian dan ingin merasa lebih banyak untuk Iya. diapresiasi lebih. Tapi kalau misalnya saat kalian journey gitu ya, Dengan jalan Tuhan itu akan enriching bareng loh. sama Tuhan, nggak apa-apa sih dimasukin ke Instagram. Oh iyalah. Tapi masukin juga refleksi kamu di situ. Itu kayaknya bisa lebih ngomong lebih gitu loh ke Iya, orang-orang iya. yang baca Instagram kalian. Ya karena kalau ngeliat orang-orang di Alkitab ya Pak ya, mereka dalam perjalanan hidupnya itu memang mengalami banyak hal tadi itu loh, yang Tuhan itu menjadi nyata. Misalnya nih ya, lulusan STT Bandung, teologi atau dosen STT Bandung sudah punya PhD. Waktu kamu patah hati ya, IP-mu yang 3,99 itu Pak, doesn't help kalau kamu nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Karena ini kita ngomongin yang real, yang nyata lah. Ini Yang banyak real, ABG gitu ya. Belajarlah teologi gitu ya. Dan sebagainya, tiba-tiba hal yang kecil, bukan yang mungkin kecil buat kita ya, tapi ditolak lah, lah. Langsung drop dan merasa Tuhan gak adil, Tuhan gak nyata, dan sebagainya. Itu perihal kecil lah ya, perihal yang kecil. Tapi jadi ya kita juga harusnya refleksi kalau misalnya Tuhan sampai memberikan kita perjalanan yang sulit sekalipun. Ya. Itu juga pasti ada satu rencana Tuhan, katakanlah kita jadi Yunus. Ya nggak sih? Ya jadi ada dua hal ya. Kita ngomongin traveling beneran. Terus yang kedua adalah perjalanan hidup, gitu kan? Dan dua ini sepertinya nggak bisa terlepas. Dua-duanya nggak bisa dilepaskan. Dua-duanya. Traveling itu nggak harus traveling yang jauh-jauh keluar negeri gitu. Tetapi kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman, itulah kita akan membutuhkan Tuhan. Bener nggak sih? Ngomongin zona nyaman ya Kawi. Ingat nggak pertama kali you travel out of town atau out of country? Itu aku pernah mengalami Tuhan. Karena itu pasti itu keluar dari zona nyaman dan pertama kali keluar negeri. Aku tuh ya kayak orang kampung di Sanpau. Pertama kali keluar dari Malang ya, ke Jakarta, kagum-kagum. Ih, jalannya gede-gede. Iyalah, Malang kan waktu itu kan masih belum maju lah ya. Jalannya gede-gede dan seterusnya. Terus keluar negeri pertama kali, Pau, langsung kayak Los Angeles. Itu mulai belajar dari bagaimana ini seatbelt, ngelepasin seatbelt dari gitu loh. Jadi semua orang tuh pasti ada masanya keluar dari zona nyaman. Tapi ya Tuhan tolong ya. Ada orang Amerika yang baik gitu lah, yang bantuin, yang nemenin gitu. Nah sama juga kalau kita refleksi saat kita baru pertama kali keluar zona nyaman. Tapi kalau kita jalan bareng sama Tuhan yang bantuin kita tuh. Iya, jadi di dalam traveling itu banyak kejadiannya. Jadi gini, kalau traveling beneran gitu ya, itu pengalaman dengan Tuhan tuh pasti banyak sekali di jalan, banyak banget. Mulai dari di imigrasi, ya nggak sih? Iya, benar. Keluar dari kita ini loh, keluar dari airport, maksudnya masuk ya kan, ruang tunggu di pesawat tuh. Ya begini begitu gitu kan ya. Pertama kali naik pesawat ngerasain turbulence beneran kayak mau mati loh. Terus berhenti di satu negara, kita transit, lain. Iya kan? Kita transit
menunggu waktu gitu bersama dengan Tuhan. Ada aja kejadian, kalau misalnya aku tuh tasku tiba-tiba jebol, kan nggak punya duit, tahu-tahu harus beli tas, misalnya hal-hal yang simple kayak gitu tuh ngerasain disertai Tuhan gitu Bal. Iya, betul Iya. betul banget ya. Terus sampai di satu negaranya diimigrasi lagi, ditanyain lagi, aku pernah masuk kayak detention gitu. Karena mukamu dianggap Mungkin kayak ya. apa, residivis. Mungkin ya. Kan ini 2 tahun yang lalu kan ke Panama. Oh, dia ke daerah yang agak berbahaya soalnya nih, Panama, oke. Jadi di Panama itu begini, waktu aku baca. Nggak perlu apply visa Panama kalau lu punya visa Amerika atau visa Australia. Nah, aku punya visa Australia. Jadi aku nggak apply visa ceritanya. Oke. Nah, aku lah sampai di sana, ternyata aku nggak ngerti, mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Mereka Oh, di ngomongnya Panama? harusnya bisa, tapi waktu itu di Iya loh, airport Panama. rata-rata mereka ngomongnya bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Oh, Spanish. Spanish. Jadi aku dimasukkan ke satu ruangan detention gitu, cewek sendiri, Pau, di situ tuh kayak banyak orang Afrika gitu. Deg-degan gak sih? Ya iyalah. Kalau orang Afrika mungkin rada ada rasis ya. Maksudnya ada prejudis lah, ini orang Afrika nih gitu. Aku cewek sendiri loh di situ. Oh my. Dan aku nggak ngerti what is going on gitu. Ternyata aku baru tahu bahwa kalau punya visa Australia atau Amerika itu harus ada stempel dari negara tersebut. Nah, Amerika kan nggak kasih stempel. Loh, Australia juga semuanya Australia nggak pakai visa. stempel. Jadi nggak ada stempel di tempatku. Dan mereka nggak punya tools untuk memverifikasi kalau e-visaku itu valid. Mereka nggak connect ya? Internetnya nggak connect kelihatannya, jadi nggak bisa verifikasi. Tapi akhirnya aku boleh masuk, tahu nggak kenapa? Karena aku punya stempel New Zealand. Jadi antara New Zealand dan Australia. Jadi gue dibolehin masuk. Nah, tapi kayak gitu tuh Tuhan nyata gitu loh. Tuhan tuh nolong gitu loh, Pau. Iya, iya. Aku jadi ingat itu kejadian lucu. Waktu pertama kali kan ke Australia tuh. Australia tuh negara yang paling restricted, gila banget. Banget. Jadi turun, landing, kita ambil bagasi, itu anjing tuh di mana-mana. Bener-bener doggy labrador, apa tuh ya, kayak sniffing kayak anjingnya. Aku tuh takutnya setengah mati. Padahal aku udah contreng-contreng. Kenapa takut, Kawi? Karena aku bawa produk minuman, angin. Kalian bawa pete. Cengkol. Herbal kan, 4 boxes gitu toh nggak, karena kan mau siap-siap apa tahun sebagainya kan mau winter tuh. Oke, jadi aku tuh ya takut-takut gitu toh Kawi, udah gitu ngelihat orang bule kan tinggi-tinggi gitu ya. Terus aku tuh ada anjing labrador deketin, aku bilang, "Hey, hi, don't touch my dog." Gimana gak takut coba. Udah gitu gue tuh berusaha untuk oke. Terus ya udah, tapi gue bilang, Tuhan, gue nggak bawa apa-apa nih ya, jadi please help me gitu, karena gue pertama kali bahasa Inggris masih belatakan gitu dan sebagainya. Tapi iya loh Tuhan, tolong ya. Enggak gini, you kan suka gitu di airport kan, you mampus lah gue dipanggil, you green line, gitu loh. Jadi langsung keluar gitu. Jadi gitu deh. Jadi gue bilang rezeki anak Tuhan tuh ya memang seperti itu. Jadi memang selalu ya ada masa-masa tuh kayak deg dan Tuhan, gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gue bareng sama lo, pasti ada lah ya masa-masa seperti itu. Nah, refleksinya gimana? Apakah kalian ngerasa hoki lah? Laki lah, untung. Nah itu anak Tuhan tuh nggak ada untung loh, maksudnya itu memang Tuhan bekerja. Tuhan emang real. Betul, Tuhan bekerja. Jadi dengan traveling itu kita tuh pengalaman dengan Tuhan real gitu ya. Terus kalau aku punya nambah satu lagi Yuk. Aku tuh punya komitmen begini. Kalau aku pergi ke satu tempat, kota, pulau atau negara, aku harus berkontribusi terhadap daerah itu. Sama, kalau itu aku mau ngomong idem. Ya, jadi karena kebanyakan dari kita berdua itu pergi ke suatu negara itu untuk pelayanan. Jadi kita punya satu visi untuk itu. Please tell us. Jadi aku kalau misalnya nggak ada kesempatan untuk pelayanan atau apa, aku pasti harus spend money di situ. Setidaknya aku membantu perputaran ekonomi lah, ya nggak banyak lah ya. Tapi I have to buy something. Vote Dwi for Menteri Perekonomian. Gitu sih, jadi itu aku prinsip di situ supaya ya ikut bantu menyejahterakan kota itu lah sedikit. Satu hal ya yang aku agak tergugah gitu, Dwi itu kalau pergi ke Afrika dia akan bawa handphone lamanya untuk dikasih ke orang pelayan di Afrika karena handphone itu jelek-jelek. Jadi Dwi akan ganti handphone. Dan handphone lamanya akan kasih ke orang itu. It's a small thing, but it's very useful. Kalau aku kayak ke Sumba, setiap kali aku ke Sumba memang sih buat pelayanan sosial atau apa, tapi setidaknya aku harus meninggalkan sesuatu di sana. Bukan cuma soal barang, tapi ya
aku training Iya. orang lah, aku doain orang, jadi Iya. sampai dia benar-benar percaya. Jadi Heeh. kalau buat aku, kalau kalian traveling, please gitu ya, pikirkan sesuatu apa yang bisa kita lakukan untuk memberkati Iya. tempat itu. Bahkan mungkin hanya hanya sekedar doa. Iya. Ya nggak sih, simple thing. Ya pokoknya kita Gitu. traveling lah, traveling. Kalau ada kesempatan dikasih Tuhan, traveling lah. Dan aku setiap kali traveling aku selalu beli Tumbler. supaya aku Ya, traveling lah seperti Tuhan membawa umatnya itu selalu dalam sebuah perjalanan, dan Yesus sendiri juga tidak mengurung imannya di gereja. Jadi nggak ada dikotomi, tetapi Please. pergi on the street gitu. Di Pergilah. jalan-jalan and be real, terus rasakan kehadiran Tuhan di sana. Begitu Betul. sih. Gitu aja sih Pak, nggak usah berat-berat. ngomongin daripada traveling, lama-lama Pak. ya kita udah kita udah nggak tahan lagi, kita mau traveling berikutnya ke channel berikutnya. Jadi Ya. jangan lupa stay tune di channel kita Theology on the Street. Cepet, let's go. Let's go. Tuan, Dulu. ini tumblernya ini kita nggak di endorse ya.